Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifatul Kamila, NIM E 2019 4035. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu sosiologi ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Yang kedua, sosiologi ekonomi dapat didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Pada definisi yang pertama, dapat diartikan bahwa sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan itu dapat dilihat dari sisi saling pengaruh dan mempengaruhi. Contohnya, dalam agama Islam, orang boleh berternak kambing karena kambing dikategorikan sebagai makanan halal. Namun jika berternak babi, maka dipandang sebagai perbuatan yang haram. Contoh lain dalam hal berbusana. Tidak mungkin seseorang mengenakan pakaian renang, padahal ia akan pergi ke kampus. Juga ketika akan menghadiri pesta, orang tidak akan menggunakan daster. Pada definisi yang kedua, yaitu ada dua hal yang harus dijelaskan, yaitu pendekatan sosiologis dan fenomena ekonomi. Pendekatan sosiologis adalah konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya produksi, konsumsi, dan distribusi. Contohnya, seseorang sosiolog ketika berdiskusi tentang masyarakat, dia akan memakai konsep sosiologis. Sedangkan orang kebanyakan itu menggunakan konsep sosial. Konsep sosiologis adalah konsep yang digunakan sosiologi untuk menunjuk sesuatu dalam konteks akademik. Sedangkan konsep sosial adalah konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dan yang dipahami secara umum oleh masyarakat. Fenomena ekonomi adalah gejala dari cara bagaimana orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa yang langka. Selanjutnya yaitu tentang tokoh-tokoh peletak fondasi sosiologi ekonomi. Yang pertama yaitu ada Karl Marx. Karya awal Marx tentang The Economic and Philosophical Manuscript of 1844 menarik banyak perhatian, khususnya yang berjudul The Power of Money and Bourgeois Society and Exchange Labor, yang membahas tentang nasib hubungan-hubungan sosial ketika segala sesuatu sudah menjadi komoditas, yaitu dapat dijual dan dapat dibeli. Marx menegaskan bahwa komoditas diciptakan melalui tenaga kerja, kemudian komoditas tersebut ditukarkan demi memperoleh uang. Selanjutnya uang diubah menjadi modal, serta modal menciptakan penindasan dan pertentangan kelas. Yang kedua yaitu ada Max Weber. Salah satu tulisan Weber yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, bahwa ketelitian khusus, perhitungan, dan kerja keras dari bisnis barat itu didorong oleh perkembangan etika Protestan yang muncul pada abad ke-16 dan digerakkan oleh doktrin Calvinisme, yaitu doktrin tentang takdir. Pemahaman tentang takdir menuntut adanya kepercayaan bahwa Tuhan telah memutuskan tentang keselamatan dan kecelakaan. Dalam kondisi ini, menurut Weber, pemeluk Calvinisme mengalami panik terhadap keselamatan. Nah, caranya untuk menenangkan kepanikan tersebut adalah orang harus berpikir bahwa seseorang itu tidak akan berhasil tanpa diberkahi Tuhan. Selanjutnya yaitu ada Emil Durkheim. Durkheim membahas sosiologi ekonomi kurang komprehensif dan sistematis. Jika para ekonom memandang pembagian kerja sebagai cara untuk menciptakan kesejahteraan, bagi Durkheim, pembagian kerja merupakan sarana utama bagi penciptaan kohesi dan solidaritas dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, saling ketergantungan diinfleksikan pada moralitas dan mentalitas kemanusiaan, serta dalam kenyataan solidaritas organis. Masyarakat yang berlandaskan solidaritas organis menjunjung tinggi nilai-nilai kesamaan, kebebasan, dan hukum. Kontrak dalam masyarakat seperti ini yang menjadi lebih penting.
Selanjutnya yaitu Joseph Schumpeter. Bukunya tentang History of Economic Analysis. Dia menegaskan bahwa analisis ekonomi adalah untuk mempelajari bagaimana orang bertingkah laku pada waktu tertentu dan apa pengaruh dari tingkah laku tersebut. Sementara sosiologi ekonomi adalah untuk mempelajari mengapa mereka melakukan tingkah laku tersebut dalam konteks institusional yang lebih luas, di mana aktivitas ekonomi dilakukan. Bagi Schumpeter, sosiologi ekonomi itu berhubungan juga dengan konteks institusional dari ekonomi, sedangkan ekonomi berhubungan dengan ekonomi itu sendiri. Tokoh selanjutnya yaitu Karl Polanyi. Tesis sentral Polanyi dalam buku The Great Transformation yaitu yang membahas tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri, yang merupakan mekanisme institusional yang utama dari regulasi ekonomi dalam masyarakat kapitalis. Tetapi pasar yang demikian tidak akan ada tanpa menghilangkan hakikat kemanusiaan dan kealamiahan dari masyarakat. Nah, secara fisik itu merusak kemanusiaan dan mengubah lingkungan menjadi gurun. Kemudian ada Talcott Parsons dan Neil J. Smeltzer. Dalam bukunya yang berjudul Economy and Society, Parsons dan Smeltzer itu mengembangkan suatu teori sistem yang bersifat abstrak dan dalam analisis. Teori yang pertama yaitu pola pemeliharaan dan sistem manajemen. Yang kedua, pencapaian tujuan. Yang ketiga, adaptasi. Dan yang keempat itu integrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.